Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Indrisa Rahayu. Eh, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang kita sendiri tidak sadar bahwa itu semua adalah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Tak lupa juga kita sholawat gitu ya, menjunjung tinggi Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir, amin. Nah, teman-teman, di sini tuh saya akan menjelaskan sedikit hasil bacaan saya dari buku The History of the Quranic Text karya Profesor Dr. M.M. Al-Azami, di mana bab 5 dan juga 6, di mana bab 5 itu mengenai rekaman dan penyusunan Al-Qur'an. Nah, sana itu ada periode Mekah, ada periode Madinah, dan ada juga susunan Al-Qur'an. Nah, periode Mekah itu jadi gini, Al-Qur'an yang diturunkan, wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril lalu ke Nabi Muhammad SAW, itu kan secara lisannya. Namun Al-Qur'an sendiri itu disebut kitab tertulis. Nah, dimana secara umumnya itu Al-Qur'an itu dikenal sebagai wahyu yang tercatat dalam tulisan. Jadi Al-Qur'an itu wahyu yang tercatat dalam tulisan. Ada kisah dimana kisah ini membuktikan bahwasanya Al-Qur'an itu sudah tertulis ketika zaman Nabi gitu. Nah, kisahnya itu seperti ini. Suatu hari Umar bin Khattab ketika belum memasuki Islam, beliau itu sangat membenci Nabi Muhammad dan ingin membunuh Nabi Muhammad. Ketika itu Umar bin Khattab ini keluar dari rumah dan membawa pedang dan ingin melibas lehernya Nabi Muhammad, sakit sekali, ingin melibas gitu ya. Kemudian berjalan kan dari luar rumah itu, dan di sebuah rumah sekitar di Bukit Safa itu ada beberapa sahabat Nabi di mana sedang berkumpul gitu, dan ada kaum wanitanya juga, dan salah satunya itu ada pamannya Nabi, ada Hamzah, ada Abu Bakar, ada juga Ali bin Abi Thalib. Ketika di perjalanan nih, Umar di perjalanan tidak sengaja itu bertemu dengan Nuaim tidak sengaja. Kemudian Umar itu bilang, saya ingin membunuh Muhammad. Itu ketika belum memasuki Islam. Saya ingin membunuh Muhammad. Gimana dia udah bawa pedang terus ingin melibas lehernya. Karena Muhammad itu telah membuat orang-orang Quraisy berkhianat terhadap agama nenek moyang mereka, kayak gitu. Nah, terus inti dari ceritanya itu maksudnya Nuaim itu berkata kayak, kamu itu hanya akan menipu diri sendiri, Umar, kata Nuaim. Terus bilang lagi, intinya itu kayak menyuruh Umar itu untuk melihat keluarganya di rumah dan memperbaiki masalah, kayak gitu, menyelesaikan masalah. Terus Umar itu kan, ada apa dengan keluarga saya gitu ya, ada apa? Terus gitu ya, sudah begitu terus Nuaim itu ngasih tahu bahwasanya
iparnya, kemudian ponakannya yang bernama Sa'id, terus adik perempuannya itu telah memasuki agama Islam. Terus Nuaim berkata juga, oleh karena itu lebih baik kamu melihat mereka. Nah, pas pulang itu tempat Khoba sedang membaca surat Toha. Nah, ketika membaca surat Toha dari sepotong tulisan Al-Quran, nah saat mereka itu mendengar suara Umar, Khoba itu pergi ke kamar kecil karena takut gitu. Terus Fatimah mengambil kertas kulit gitu yang bertuliskan Al-Quran, kemudian disimpan di bawah pahanya karena takut juga. Nah, itu menandakan bahwa Al-Quran itu sudah ditulis sejak awal perkembangan Islam. Jadi memang wahyunya Allah itu berupa tulisan, jadi tercatat sebagai tulisan seperti itu. Nah, kemudian itu tadi pada periode Mekah ya. Terus kita lihat di periode Madinah. Di periode Madinah juga ada beberapa ya ada 3 yang menjadi faktor gitu ya. Yang pertama itu penulis wahyu Nabi Muhammad SAW. Jadi penulis Al-Quran itu ada sekitar 65 sahabat Nabi yang ditugaskan untuk menulis wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ini sudah menyuruh, ketika di periode Mekah itu Nabi sudah menyuruh sahabat-sahabat, sekitar ada 65 sahabat, untuk menuliskan Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad mendiktekan Al-Quran. Jadi ada satu cerita, Zaid bin Sabit itu ditugaskan oleh Rasulullah untuk menulis. Jadi ketika itu ayat al-jihad turun. Nah, Nabi Muhammad itu memanggil Zaid bin Sabit untuk dan juga membawa tinta dan alat tulis, kemudian mendiktekannya. Nah, itu tuh Zaidnya itu jadi Zaid tersebut itu hanya mengulang lagi dan Nabi Muhammad membenarkannya. Kemudian ada juga tradisi penulisan Al-Quran di kalangan sahabat. Jadi ketika itu kan Rasulullah itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk menuliskan ayat suci Al-Quran, tapi Rasul juga melarang orang-orang untuk menulis sesuatu darinya gitu ya, kecuali Al-Quran. Tujuannya itu kenapa? Karena takutnya tercampur aduk antara Al-Quran dengan Al-Hadis. Jadi di situ tuh Rasulullah itu berkata gitu ya, dan siapa yang telah menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, maka ia harus menghapusnya. Jadi di situ tuh orang yang menulis selain Al-Quran itu harus menghapusnya, karena ya takutnya tercampur dengan hadis kayak gitu. Terus susunan Al-Quran. Nah, susunan ayat ke dalam Al-Quran ini kan unik ya, maksudnya tidak sesuai dengan turunnya Al-Quran. Jadi diakui itu secara umumnya bahwa susunan ayat dari surat dalam Al-Quran itu memiliki keunikan gitu, dan tidak secara urutan saat wahyu diturunkan. Dan Allah juga memberikan hak ini kepada Nabi Muhammad agar memberi penjelasan kepada umatnya. Terus Nabi juga berbicara gitu, bahwa bersabda bahwa letakkan ayat-ayat tersebut ke dalam surah seperti yang beliau sebut. Jadi Nabi itu menyuruh bahwa kita meletakkan surah-surahnya atau ayat-ayatnya itu sesuai dengan Nabi yang Nabi bicarakan, seperti itu. Jadi ya memang urutan-urutan yang sekarang pada Mushaf Utsmani itu ya sesuai dengan apa yang Nabi bicarakan, seperti itu. Kemudian bab selanjutnya yakni komplikasi tulisan Al-Quran. Komplikasi tulisan Al-Quran. Jadi pengkomplikasian itu sudah terjadi pada masa kekuasaannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika itu Abu Bakar itu meminta
Zaid bin Sabit gitu untuk mengumpulkan. Jadi adanya pengumpulan, jadi itu tuh ada sudah tertulis di kertas walaupun tidak sempurna dan juga ukurannya berbeda, tapi itu sudah menunjukkan bahwa usaha Abu Bakar untuk menjaga Al-Quran dengan sebaik-baiknya gitu. Nah terus dikembangkan lagi oleh Utsman bin Affan dan juga usaha-usaha kerasnya Zaid bin Sabit, dan tidak sampai pada meninggalnya Abu Bakar saja. Jadi sudah ada penerusnya gitu. Jadi dan yang paling terkumpul banget, dikompilasikan banget itu ketika Utsman bin Affan. Makanya kenapa mushaf Al-Quran itu disebut dengan mushaf Utsmani. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.